Selamat datang kembali di channel saya Dan Junisme, channel yang akan saling sharing tentang materi perkuliahan. Dan kerendahan hati silahkan like video ini dan subscribe channel saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih. Pada video kali ini, saya bakal jelasin materi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu tentang lembaga keuangan. Subpokok materi yang akan saya jelasin dalam video ini yang pertama tentang pengertian bank, kemudian yang kedua sejarah singkat lembaga keuangan, dan yang ketiga yaitu lembaga keuangan bukan bank, dan yang keempat tentang jenis, tugas, dan lapangan usaha perbankan, dan yang terakhir yaitu tentang tugas Bank Indonesia dan lapangan usaha bank umum. Kita masuk yang pertama tentang pengertian bank. Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. Kalaupun ada, perbedaannya hanya nampak pada tugas dan jenis bank tersebut. Kalau dilihat dari fungsinya, maka definisi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, bank jika dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini, bank menerima uang serta dana-dana yang lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil kembali setiap saat. Kemudian dalam bentuk deposito berjangka yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Dan bentuk yang ketiga yaitu simpanan dalam bentuk rekening koran atau giro atas nama si penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, biljet, giro, atau perintah tertulis kepada bank. Nah, pengertian yang pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi pengkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga. Kemudian, yang kedua yaitu bank dilihat dari sebagai pemberi kredit. Artinya, bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif tanpa mempersalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Dan yang ketiga, bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat, maupun melalui penciptaan uang bank. Dari penjelasan sebelumnya, bahwa selain mengemban tugas sebagai agent of development, juga bertindak selaku agent of trust, yaitu melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik, baik perorangan, kelompok, ataupun perusahaan. Oke, kita masuk kepada sejarah singkat perbankan di Indonesia. Sejarah singkat perbankan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu keadaan sebelum Perang Dunia Kedua dan keadaan setelah Perang Dunia Kedua, yaitu antara tahun 1945 sampai 1949. Kita masuk kepada era sebelum Perang Dunia Kedua. Di Indonesia terdapat 3 buah bank. Di dalamnya pemerintah mempunyai peranan tertentu. Ketiga bank tersebut adalah The Javanese Bank NV, didirikan tanggal 10 Oktober 1827. Kemudian, bank ini dinasionalisir oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi bank sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Dan yang kedua yaitu The Allegheny Volkscredit Bank, didirikan tahun 1934 di Batavia yaitu Jakarta. Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh Lembaga Kredit Jepang pada masa penjajahan Jepang dengan nama Shomin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bank yang ketiga yaitu The Postpac Bank, didirikan tahun 1819. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 9 DRT tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos, dan terakhir pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara atau yang dikenal dengan BTN. Oke, bersamaan dengan kekalahan Jepang, pemerintah Belanda berusaha kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Inggris atau sekutu dan terjadilah perang kemerdekaan melawan penjajah. Pada akhirnya nih, terbentuk dua wilayah yakni daerah republik yang dikuasai oleh RI dan daerah federal yang merupakan daerah wilayah RI yang diduduki oleh Belanda. Berdasarkan sejarah singkat, beberapa bentuk bank di Indonesia, yaitu yang pertama Bank Sentral. Di sini Bank Indonesia merupakan bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian yang kedua yaitu bank-bank umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Yang dimaksud dengan bank umum ialah bank yang di dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Bank-bank umum ini terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank-bank umum swasta, bank-bank umum asing, dan bank umum koperasi.
Bank-bank umum pemerintah adalah seperti Bank Negara Indonesia 1946, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bank-bank pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, yang dimaksud dengan bank pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan. Bank-bank pembangunan terdiri atas bank pembangunan pemerintah dan pembangunan daerah dan bank pengembangan swasta. Bank Pembangunan Indonesia atau Bappindo merupakan bank pembangunan pemerintah yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960, dan Bank Pembangunan Daerah atau disingkatnya dengan BPD. Bank pembangunan ini terdapat di daerah yang kini mencapai 27 bank. Berdasarkan hukum pendirian BPD adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Dan yang di sini ada juga namanya Bank Pembangunan Swasta. Bank Pembangunan Swasta hanya terdapat satu buah, yaitu berkedudukan di Jakarta, adalah Bank Pembangunan Industri. Dan yang keempat yaitu bank-bank tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, yang dimaksud dengan bank tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama menetapkan bunga atas dananya dalam kertas berharga. Bank tabungan diantaranya adalah BTN atau Bank Tabungan Negara yang merupakan milik negara yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Dan kemudian dilebur ke dalam bank tunggal. Dan itulah sejarah singkat tentang perbankan setelah Perang Dunia. Berikutnya kita masuk kepada lembaga keuangan bukan bank. Jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu lembaga pembiayaan pembangunan atau Development Finance Corporation. Yang dewasa ini terdiri dari PT Privat Development Finance Company of Indonesia Limited. Kemudian yang kedua yaitu lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga atau Investment Finance Corporation yang terdiri dari PT Indonesia Investment Indonesia atau Indovest, PT Merchant Investment Corporation atau Mericorp. Berikutnya adalah PT First Indonesia Finance and Investment Corporation. Dan berikutnya ada PT Mutual International Finance Corporation. Dan ada PT ASEAN and Euro American Capital atau istilahnya ASEAN dan lain-lain. Berikutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Jenis lainnya adalah PT Papan Sejahtera dan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia. Masing-masing didirikan pada tanggal 15 Februari 1980 dan 2 Juni 1981. Berikutnya, macam usaha yang dapat dilakukan oleh masing-masing jenis lembaga keuangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga keuangan jenis pembiayaan pembangunan atau Development Finance Corporation dengan usaha utama yaitu memberikan kredit jangka menengah yaitu 1 sampai dengan 5 tahun dan jangka panjang yaitu lebih dari 5 tahun. Kemudian lembaga keuangan jenis pembiayaan atau lembaga perantara penerbit dan perdagangan surat-surat berharga atau istilahnya Investment Finance Corporation. Usaha utamanya adalah sebagai perantara dalam penerbitan dan menjamin serta menanggung terjualnya surat-surat berharga. Lembaga keuangan ini tidak diperkenankan memberikan kredit. Berikutnya kita masuk kepada lembaga keuangan lainnya. Dewasa ini yang dapat dimasukkan ke dalam golongan lembaga keuangan lainnya adalah perusahaan asuransi. Adapun pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan ayat 246 adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan antara dua pihak yaitu pihak penanggung akan mengganti kerugian pada tertanggung jika terjadi suatu peristiwa tertentu. Sebaliknya, pihak tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan premi kepada pihak penanggung. Berikutnya, kita masuk kepada jenis, tugas, dan lapangan usaha perbankan. Dari segi fungsinya, dikenal beberapa jenis bank, seperti bank sentral. Bank sentral ini adalah Bank Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian ada bank umum atau commercial bank, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu bank tabungan atau saving bank, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya, terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga. Dan yang keempat yaitu bank pembangunan atau development bank, ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama menerbitkan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
Terakhir yaitu bank desa, ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura seperti padi, jagung, dan sebagainya, dan dalam usaha memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan. Oke, itulah jenis bank dari segi fungsinya. Berikutnya kita masuk kepada jenis bank berdasarkan pemiliknya. Yang pertama yaitu ada bank milik negara. Di sini Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian di sini juga ada bank-bank umum milik negara yang terdiri dari Bank Negara Indonesia atau BNI 1946. Kemudian ada Bank Dagang Negara yaitu BDN yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968. Ada Bank Bumi Daya BBD yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968. Dan ada BRI yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Dan ada juga Bank Ekspor Impor Indonesia yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968. Kemudian ada juga Bank Tabungan Negara atau BTN yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Dan terakhir ada Bank Pembangunan Indonesia atau Bappindo yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960. Berikutnya ada bank milik pemerintah daerah. Pada dewasa ini, bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah tingkat 1. Bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Yang ketiga, ada bank-bank milik swasta. Bank-bank milik swasta ini juga dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bank-bank milik swasta nasional, dan kedua ada bank-bank milik swasta asing, dan yang ketiga yaitu kerjasama antara bank swasta nasional dengan bank swasta asing. Terakhir, ada bank koperasi. Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan koperasi. Bank koperasi didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tahun 1969. Dewasa ini terdapat satu buah bank umum koperasi yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin yang diresmikan tahun 1987. Berikutnya kita masuk kepada jenis bank berdasarkan penciptaan uang geral. Dari segi penciptaan uang geral dikenal 2 jenis bank, yaitu bank primer dan bank sekunder. Bank primer adalah bank yang dapat menciptakan uang geral, yang termasuk bank primer antara lain seperti bank sirkulasi, bank sentral, yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang geral. Kedua, bank umum yang dapat menciptakan uang geral. Penciptaan uang geral oleh bank-bank tersebut dilakukan dengan cara pemberian pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo nasabah. Artinya, bank memberikan kredit namun saldo nasabah tetap utuh, dan sebaliknya, ia tetap memiliki hak terhadap setiap penarikan uangnya selama saldo di bank mencukupi. Berikutnya adalah bank sekunder. Bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya yaitu bank pembangunan dan bank hipotek yang tidak menciptakan uang geral. Nah, itulah jenis bank berdasarkan penciptaan uang geral. Berikutnya kita masuk kepada tugas Bank Indonesia dan lapangan usaha bank umum. Di sini tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, tugas Bank Indonesia terdiri dari tugas pokok. Tugas pokoknya adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian tugas di bidang peredaran uang, bahwa Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas, uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dan yang ketiga, bank di bidang perbankan perkreditan yang meliputi: pertama, memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan. Kedua, mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit. Yang ketiga, membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran. Kemudian tugas Bank Indonesia di bidang hubungan keuangan dengan pemerintah, yang bertindak sebagai kas pemerintah, menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia, membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara, pemantau usaha serta pembayar kupon dan pelunasannya tanpa memungut biaya dari pemerintah, memberikan kredit kepada pemerintah dalam rekening koran untuk memperkuat kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, tugas yang berikutnya yaitu tugas di bidang pengerahan dana. Tugas di bidang pengerahan dana yaitu untuk mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana. Dan tugas yang berikutnya yaitu tugas di bidang hubungan internasional dalam rangka menyusun rencana devisa
yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter. Dan tugas terakhir yaitu tugas sebagai bank sentral dalam rangka memindahkan uang secara telegram maupun wesel, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel dan surat order, surat wesel dan keterangan dagang, kertas perbendaharaan atas beban negara, dan masih banyak lainnya. Nah, itulah beberapa tugas Bank Indonesia. Berikutnya kita masuk kepada lapangan usaha perbankan. Lapangan usaha bank umum disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang, juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan atau tanggungan kertas berharga yang mewakili barang, memberikan kredit jangka menengah, panjang, atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan, dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berikutnya, lapangan usaha bank umum milik negara. Di samping usaha yang tercantum dalam lapangan usaha bank umum lainnya, terutama diarahkan untuk perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan pengutamaan tugas. Nah, itulah lapangan usaha bank umum dan juga lapangan usaha bank umum milik negara. Semoga kalian bisa membedakannya untuk setiap lapangan usaha yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang lembaga keuangan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Thanks for watching and see you.